2025. Kira-kira perasaannya gimana, Bu? Selama mengawali proses dari pemilihan yang sebesar ini di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menyukseskan pemilihan ini fokus pada pekerjaan kita dengan tidak melanggar hukum. Nah, kira-kira apa sih, Bu, tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama pelaksanaan tahapan tersebut? Karena kita yakin menyukseskan pemilu maupun pemilihan itu tidak bisa disukseskan oleh satu lembaga. 24 itu ada tren peningkatannya nggak untuk jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2024, artinya bagus ya adanya peningkatan. Bagaimana harapan Ibu untuk pemilu atau pilkada yang akan datang? Ya, keikutsertaan masyarakat itu semakin aktif, tidak cuma dalam memberikan hak pilih, tetapi bisa berpartisipasi di tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan lainnya. Halo Spradi Pemilih, kembali lagi dalam podcast Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada yang diselenggarakan di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita telah menyelenggarakan pemilihan ulang di tahun 2025 ini, dan sekarang telah hadir juga orang yang selama ini mengawali proses dari pemilihan ulang tahun 2025, karena ini adalah jantungnya KPU, teman-teman. Jadi Ibu ini sangat-sangat berarti sekali perannya di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan telah hadir bersama kita Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang merupakan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan satu-satunya perempuan. Jadi ini Sri Kandi, satu-satunya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat datang Ibu Hartati dalam podcast kami. Selamat datang. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Masih pusing-pusing nggak Bu? Sampai saat ini alhamdulillah, namanya juga manusia, terkadang kita juga ada diberi sakit kan, terkadang kita diberi sehat. Namun di waktu sakit bagaimana kita bisa mengelola agar pemilihan juga bisa berjalan lancar, dengan koordinasi dengan semua teman-teman, semua rekan-rekan dan semua stakeholder, pihak terkait, agar pemilu dan pemilihan kita tetap terlaksana. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita masih banyak diberi kesehatan ketimbang sakitnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ibunya masih energik ya untuk datang ke podcast ini membahas seputar pemilu, pilkada, kemudian yang baru-baru ini pemilihan ulang tahun 2025. Nah, Bu, kita mau tanya nih dari pengalaman Ibu sendiri setelah berbagai pemilihan yang telah kita lewati, dari pemilu sampai yang terakhir itu adalah pemilihan ulang tahun 2025. Kira-kira perasaannya gimana, Bu? Selama mengawali proses dari pemilihan yang sebesar ini di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi. Iya, karena kita sudah diamanahkan menjadi penyelenggara pemilu ya. Dalam hal ini kita berkewajiban menjalankan tugas dan wewenang kita, tentunya sebagai penyelenggara. Dan walaupun perempuan itu adalah orang yang kuat, karena perempuanlah bisa melahirkan anak, bertugas juga double. Dalam hal ini kalau saya juga bertugas sebagai abdi negara, dalam hal ini penyelenggara pemilu juga berkewajiban menjalankan tugas sukses berdasarkan aturan, menjalankan prinsipnya, menjalankan azasnya, baik pemilu maupun pemilihan. Tetapi saya sesungguhnya juga adalah seorang ibu yang tentunya juga berkewajiban untuk mengurus ranah personal, di mana kita juga harus mengurus keluarga kita. Dalam artian seorang perempuan itu memiliki tugas yang banyak selain tugas sebagai abdi negara ataupun tugas, dan hal ini saya bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Menjalankan tugas dalam satu waktu, dalam satu tahun
pelaksanaan serentak, baik itu pemilu maupun pemilihan yang kita laksanakan belum lama ini di tahun 2024, yang kita ketahui bahwa pemilu itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari kemarinnya 2024, kemudian pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu di tanggal 27 November 2024. Artinya segala proses tahapan itu banyak sekali karena kita menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan dalam di satu tahun yang sama, sehingga kita juga harus bisa membagi waktu kita semaksimal mungkin menyukseskan pemilihan ini, fokus pada pekerjaan kita dengan tidak melanggar hukum yang saya sebutkan tadi. Salah satu prinsipnya itu harus berkepastian hukum sesuai waktu dan tahapannya, karena kita ketahui dalam pemilu maupun pemilihan ini kan ada tahapan-tahapannya yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu maupun dalam pelaksanaan pemilihan, yang mana di setiap tahapan itu ada jadwal dan kegiatan tahapannya, ada limit-limit waktu yang harus diselesaikan pada tahapan yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dalam peraturan, dan kita tidak boleh melebihi waktu yang telah ditetapkan itu. Nah, oleh karenanya saya sampaikan tadi, kita harus bisa memanage waktu, memfokuskan tugas ini dengan baik dan benar, kemudian berdasarkan aturan, dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada peserta pemilu maupun pemilihan, karena kita sesungguhnya adalah pelayanan masyarakat, pelayan masyarakat, itu ya kalau saya mengerjakan tugas saya. Dan saya tidak berpikir bahwa semua ini bisa disukseskan hanya oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini lembaga KPU atau Bawaslu atau yang lainnya juga ya, DKPP juga adalah penyelenggara, tetapi keikutsertaan semuanya lah yang bisa menyebabkan kesuksesan di dalam pemilu maupun pemilihan ini, karena kita melibatkan stakeholder, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat kita yang lainnya, orang tua juga kayak gitu, karena kan orang tua juga memberikan hak pilihnya di dalam pemilu maupun pemilihan. Itulah partisipasi mereka, wujud dukungan mereka juga, kepercayaan mereka terhadap lembaga KPU. Ya. Nah, Bu, tadi Ibu sempat berbicara tentang beberapa tantangan yang Ibu hadapi selama proses pemilu, kemudian pilkada maupun pemilihan ulang di tahun 2025. Nah, tadi kalau berbicara tentang tantangan, Ibu, kan kita sudah melewati beberapa proses tahapan dari verifikasi partai politik di pemilu sampai dengan penetapan calon terpilih. Dan sama juga kalau di pilkada kan tidak ada verifikasi partai politiknya kan. Nah, itu mereka hanya verifikasi administrasi, kemudian virtual, dan kemudian tahapan lainnya mengikuti. Nah, kira-kira apa sih, Bu, tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama pelaksanaan tahapan tersebut? Mungkin Ibu bisa sharing ceritanya kepada teman-teman seperti memilih di sini. Kalau sesungguhnya semua tahapan itu memiliki tantangan masing-masing. Tetapi bagaimana kita memberikan solusi di setiap adanya masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada permasalahan yang kita hadapi? Berkaca dengan pengalaman yang telah saya alami, harus kita lakukan adalah pertama, kita harus mensosialisasikan setiap ada aturan-aturan terkait tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan. Kita buka diskusi, tanya jawab dengan lembaga terkait ya, maupun peserta pemilu maupun pemilihan. Kemudian setelah kita melakukan sosialisasi, kita perkuat juga koordinasi. Koordinasi ini ya dengan mengikutsertakan juga para akademisi, lembaga-lembaga terkait dari pemerintahan.
maupun tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh pemuda untuk keikutsertaan dalam menyukseskan pemilu maupun pemilihan. Kemudian daripada itu juga kan ada tantangan-tantangan yang lain terkait aplikasi dari aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Nah, apa yang harus kita pegang? Itu kita harus berpegang pada aturan yang berlaku. Ada aturan yang mengatur terkait apa yang sedang kita laksanakan, tahapan apa yang kita laksanakan. Selain daripada itu, apabila ada aturan yang masih kita belum bisa memberikan solusi secara langsung, kita dituntut harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang ada di lapangan. Kita harus berkoordinasi kepada lembaga kita yang lebih tinggi atau yang bersifat hierarkis ya. Kalau kita KPU provinsi, kita harus berkoordinasi dengan KPU ya, dalam hal ini KPU Republik Indonesia. Nah, kemudian juga kita juga harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada yang bermasalah, yang memiliki masalah terkait aturan apa kayak gitu. Kita pendekatan apa sih permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, apakah bisa dilaksanakan dalam waktu yang mepet atau dalam waktu yang sedikit atau dalam waktu yang panjang. Hal ini harus diselesaikan. Namun kita sebagai penyelenggara harus memberikan solusi terkait apa yang sedang dilaksanakan, tahapan apa yang sedang dilaksanakan. Kemudian kita juga harus turun lapangan. Karena kita bicara verifikasi partai politik, kita juga rekan-rekan kita sampai di bawah. Saya pernah di Kabupaten Bangka, kita door to door juga datang ke rumah masyarakat. Artinya kita harus berinteraksi secara langsung. Jangan membuat data-data yang inilah data-data yang kurang valid, yang nggak valid. Artinya kita harus berinteraksi secara langsung, intinya secara langsung kepada masyarakat, mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, baik itu yang kalau dalam pemilu maupun pemilihan itu ada namanya sosialisasi ya, yang kita laksanakan. Kalau saya di Kabupaten Bangka, karena memang saya divisi Parmas ya, saya masif ya datang melakukan sosialisasi, kemudian itu di segala lini yang kami temui, baik itu ke kampus, ke SMA, ke SMP, TK juga. Walaupun memang anak TK itu kita berbicaranya memang belum memiliki hak pilih ya, tetapi boleh kita untuk mengajarkan bagaimana sih dalam berdemokrasi, bagaimana kita diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi kita, dan hal ini untuk memilih, artinya diatur, ada aturannya dalam pemilu maupun pemilihan itu, tata caranya bagaimana. Lebih kita kepada edukasi kepada adik-adik kita agar mereka ke depannya itu tidak tabu dengan permasalahan ini, bukan masalah baru, tapi sudah mereka kenal dari awal. Sehingga kita berharap ke depannya ada generasi yang cerdas, entah nanti apakah mereka sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta pemilu maupun pemilihan. Kemudian kita juga datang ke masyarakat, apa sih kesenangan masyarakat saat ini, apa sih yang diperlukan mereka. Misalnya di masyarakat yang di perkampungan, sukanya lomba-lomba atau sukanya senang-senang, kita datang, kita masuki, kita kasih hadiah-hadiah juga. Artinya ada trik-trik di dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak timbulnya ketegangan atau bosan dalam kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain daripada itu juga kita terus berkoordinasi ya, tadi saya bilang kan berkoordinasi kepada semua pihak keamanan, apalagi memang kita di Bangka Belitung wilayah yang terkenal dengan damai dan tentram. Tetapi bukan berarti kita tidak memerlukan keamanan. Maka kita tetap perlu keamanan, sehingga kita tetap berkoordinasi, bekerja sama kepada pihak-pihak keamanan, baik itu dari kepolisian maupun dari TNI ya. TNI juga kita libatkan semua tahapan di dalam pemilu pemilihan yang kita perlukan untuk mereka untuk sama-sama menyukseskan. Kita libatkan di setiap tahapannya, karena kita yakin menyukseskan pemilu maupun pemilihan itu tidak bisa disukseskan oleh satu lembaga, tetapi harus kita bersama-sama berkontribusi
dengan lembaga-lembaga terkait sehingga pemilihan itu dapat kita raih bersama dengan tujuan yang sama, begitu ya. Ya. Berarti selama koordinasi itu ada pengalaman lainnya nggak Bu? Yang maksudnya kita jalin dengan pihak-pihak terkait yang berkoordinasi dengan kita, dan Ibu juga tadi sempat membicarakan terkait dengan koordinasi yang persuasif juga kan ke pihak eksternal. Nah itu kira-kira mungkin Ibu bisa sharing gitu pengalaman mereka selama berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal, karena kan tentunya pemilu ini tidak bisa berjalan sendiri dengan hanya KPU saja yang menyelenggarakan, tapi harus ada dukungan-dukungan lainnya dari pihak-pihak lainnya atau eksternal dari KPU. Nah, selama berkoordinasi itu mungkin ada nggak tahap yang pengalaman menarik yang bisa Ibu bagikan? Ya. Kita berkoordinasi itu banyak memberi hal positif dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun lembaga. Dalam hal ini saya sampaikan juga, kalau kita semakin banyak teman itu semakin baik kan, intinya itu. Namun bagaimana sih trik-trik cara kita pendekatan secara persuasif? Misalnya ada tahapan-tahapan yang kita waktunya mepet, tetapi sudah mesti dilaksanakan kayak rakor, kayak gitu kan, rapat koordinasi. Karena kita ketahui begitu banyaknya tahapan-tahapan di pemilu maupun pemilihan, sehingga kita harus bisa mengatur atau memanage waktu sehingga tidak melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, cara kita kalau kita belum mengirimkan surat secara resmi, kita berkoordinasi lebih awal. Sehingga kita juga harus mempunyai, zaman sudah modern, teknologi sudah tinggi, kita harus paling tidak mempunyai WA lembaga-lembaga terkait tersebut. Sehingga ketika surat belum sampai, kita juga sudah berkomunikasi di awal. Tetapi bukan berarti secara administratif kita tidak laksanakan, tetap kita berkirim surat, namun sebelum mengirim surat kita juga sudah berkoordinasi di awal, karena mereka juga membutuhkan waktu mengatur strategi bagaimana aman dalam pelaksanaan tahapannya, sehingga juga mereka memerlukan waktu yang maksimal di internal mereka, sehingga kita juga harus mengerti hal itu. Dan kita terus berkoordinasi sehingga tidak terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman terkait dalam pelaksanaan suatu kegiatan, apalagi kegiatan-kegiatan besar kayak gitu kan. Jadi tetap harus kita komunikasi lebih awal sebelum pelaksanaan, gitu langkah awal. Kemudian kedua, kita juga berusaha pendekatan sebelum kegiatan, artinya ketika ada momen-momen rakor, tidak dilakukan secara formal saja, kita berkomunikasi. Setelah rakor juga kita berusaha berkomunikasi dengan baik, sehingga hubungan antar lembaga itu bisa terbina dengan baik juga, begitu. Dan juga kita juga harus tahu ranah di mana wewenang kita, sehingga kita tidak saling mengganggu wewenang atau ranah dari masing-masing lembaga. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang persiapan dan juga lalu koordinasi dengan beberapa lembaga daerah dan juga pihak-pihak eksternal selain daripada KPU itu sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin tentang perempuan karena Ibu adalah seorang perempuan ya di sini. Nah, yang kita ketahui ada kuota khusus untuk perempuan untuk menjadi calon legislatif ya Bu ya. Keterwakilan perempuan itu sebesar 20% atau 30%, 30% mohon maaf. Nah, 20 ya. 30 kalau saya nggak salah, mohon maaf ya. Kalau dikoreksi Bu kalau salah. Nah, itu kira-kira apakah ada peningkatan dari jumlah DPRD provinsi itu sendiri jika dibandingkan dari pemilu 2019 ke pemilu 2024? Itu ada tren peningkatannya nggak untuk jumlah keterwakilan perempuan di legislatif, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kalau kita bandingkan berdasarkan data ya di tahun 2019 dengan tahun 2024, itu kita kan alokasi kursi untuk DPRD provinsi itu ada 45. Nah, dari 45 itu di tahun 2019 itu ada 3 yang perempuan terpilih. Kemudian ada peningkatannya di tahun 2024, yang mana dari 45 alokasi kursi tersebut diduduki yang terpilih itu adalah perempuan ada 8. Sehingga kita lihat di situ ada kenaikan
keterpilihan perempuan 11,11% dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya bagus ya adanya peningkatan. Nah, berbicara terhadap perempuan ini, perempuan memang sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, baik itu sebagai abdi negara. Kita bicara dengan ranah yang lebih luas ya. Abdi negara kan sampai sekarang kan tidak ada tidak pemerintah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan. Mau jadi apa kita sebagai perempuan ini? Mau jadi abdi negara, mau jadi PNS misalnya, mau jadi legislatif, mau jadi DPR kan. Tapi kesempatan itu juga harus dimanfaatkan secara positif dengan semaksimal mungkin oleh perempuan-perempuan yang ada. Kita bicara Bangka Belitung ya, di Bangka Belitung ini untuk menjabat sebagai DPR ya. Karena memang perempuan juga memang harus menyuarakan hati perempuan, bukan berarti lelaki tidak menyuarakan hati perempuan ya, tetapi harus ada juga perwakilan dari perempuan ya. Artinya kita ini manusia kuat, saya bilang tadi, namanya manusia kuat dimanapun pasti dia bisa, asalkan dia ada kesempatan, dia memanfaatkan kesempatan, dan dia mampu melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Nah, saya juga berpendapat baik sekali hasil dari pemilu tahun 2024. Kenapa saya sebut baik? Karena ada tren peningkatan dari tahun 2019. Karena 2019 3, 2024 8. Jadi kan banyak sekali ya peningkatannya dari perempuan. Jadi perempuan ini mengaktualisasikan dirinya itu sudah bagus, tinggal peningkatan lagi. Cuma untuk mencapai 30% itu masih jauh ya. Harus berusaha lagi semaksimal mungkin. Upaya-upaya lain dan tidak juga sebagai DPRD dan semua ranah publik yang kita bisa profesional, kita bisa bekerja di situ dengan semaksimal mungkin, ya harus kita upayakan sebagai perempuan begitu. Oke Bu, jadi memang awareness masyarakat atau kesadaran masyarakat untuk memilih perempuan sebagai wakil yang menyuarakan suara ataupun pendapat di legislatif itu sudah mulai meningkat, karena kan selama ini kan posisi-posisi strategis seperti itu kan banyak diduduki oleh laki-laki, dan memang penting sekali sih peran perempuan di situ, karena kita butuh juga suara kita untuk diwakili oleh kaum perempuan yang memang tangguh, yang mengerti apa sih keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, fakta atau fenomena sosial yang ada di masyarakat, khususnya yang dirasakan oleh kaum perempuan sendiri ya Bu ya. Nah, oke Bu, terakhir nih Bu, kira-kira apa harapan Ibu selaku penyelenggara dan juga aktor penting di pemilu ini yang tentunya mengawali pemilu dan juga pilkada dari pemilu 2024 sampai dengan pilkada ulang 2025. Nah, ini bagaimana harapan Ibu untuk pemilu atau pilkada yang akan datang ke depannya? Mungkin Ibu bisa menyuarakan suara Ibu sebagai perempuan dan juga sekaligus penyelenggara di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan saya ke depannya baik pemilu maupun pemilihan itu dapat dilaksanakan lebih sukses lagi dari sekarang. Artinya setiap ada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu semakin sukses begitu. Dalam artian adanya peningkatan kualitas dalam pelaksanaannya begitu ya. Kemudian keikutsertaan masyarakat itu semakin aktif, tidak cuma dalam memberikan hak pilih, tetapi bisa berpartisipasi di tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan lainnya. Begitu. Dan kalau terkait perempuan, saya sebenarnya suka semua, baik lelaki maupun perempuan itu maju, profesional dalam semua pekerjaannya di bidangnya begitu.
Kalau segi perempuan dengan takut untuk mengaktualisasikan dirinya di ranah-ranah publik, dan perempuan jangan takut untuk tampil, untuk maju, karena saya yakin kita semua pasti bisa, asalkan kita mau bekerja keras, kita mau melaksanakan tugas kita sesuai dengan tanggung jawab kita, gitu. Benar sekali. Oke, terima kasih Ibu untuk pesan-pesan berharganya, kemudian diskusinya untuk hari ini dan untuk Spradi Memilih. Terima kasih sudah menonton podcast ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.